pagi, selamat datang kembali di YouTube channel dan podcast Andi Suanda. Kunci keberhasilan presentasi listing adalah marketing proposal. Simak videonya. Kapan hari ada yang bertanya kepada saya, Pak, apakah itu marketing proposal? Jadi, apa yang dimaksud dengan marketing proposal? Yang biasanya istilah ini sering dipakai oleh agent properti. Jadi marketing proposal adalah sebuah proposal pemasaran properti yang biasanya dibawa oleh agent atau sales property pada saat melakukan presentasi listing. Nah, cuma tidak banyak agent property atau sales property yang membawa marketing proposal pada saat melakukan presentasi listing. Mungkin hanya sekitar, kalau di Indonesia itu mungkin jumlahnya hanya 1-3% marketing property yang membawa marketing proposal pada saat melakukan yang namanya presentasi listing. Nah, banyak yang bertanya, mengapa harus membawa marketing proposal pada saat presentasi listing? Memang marketing proposal itu bukan merupakan sebuah kebiasaan yang dilakukan oleh marketing property atau sales property di Indonesia. Kalau di luar negeri namanya marketing proposal adalah hal yang biasa. Nah, kenapa kok marketing proposal itu sangat penting pada saat Anda melakukan presentasi listing atau tatap muka dengan vendor? Karena membuat Anda terlihat lebih profesional. Bayangkan, 97% agent lainnya pada waktu ke vendor tidak membawa sebuah proposal. Sedangkan Anda hanya 3% dari total marketingnya Anda membawa marketing proposal. Siapa yang akan terlihat lebih profesional? Tentunya Anda yang membawa marketing proposal. Nah, terus hal yang kedua, bagusnya Anda membawa marketing proposal pada saat presentasi listing adalah Anda meninggalkan sesuatu untuk diingat oleh si calon vendor. Bayangkan, misalnya agent yang datang ke listing itu mungkin ada 10 orang, 9 orang tidak membawa apa-apa, hanya membawa diri, memperkenalkan diri, terus kemudian meminta listingan itu untuk bisa dipasarkan. Sedangkan hanya ada 1 orang, yaitu Anda, membawa marketing proposal yang terprint dengan rapi dan sangat profesional. Dan akhirnya apa? Chance Anda untuk mendapatkan listing itu dibandingkan 9 lainnya itu jauh lebih besar. Maka dari itu marketing proposal sebetulnya sangat penting apabila Anda melakukan yang namanya presentasi listing. Nah, terus kemudian ada pertanyaan. Kalau begitu apa saja daftar isi dari marketing proposal itu? Nah, ada beberapa saran yang memang saya sarankan. Yang pertama adalah profil Anda. Profil Anda sebagai agent property, sebagai sales property. Track record Anda mungkin. Atau testimoni dari klien mungkin. Atau CV Anda, pengalaman kerja Anda dan sebagainya. Dan juga bisa juga profil dari perusahaan Anda di mana tempat Anda bekerja. Nah, supaya apa? Pada saat orang melihat CV Anda dan perusahaan Anda, orang akan mulai timbul trust dengan Anda. Mereka mulai membangun kepercayaan diri mereka untuk menyerahkan properti mereka kepada Anda. Nah, terus daftar isi yang kedua, yang saya sebut dengan CMA atau Comparable Market Analysis. Nah, jadi apa yang dimaksud dengan CMA itu?
CME adalah daftar properti pembanding yang ada di sekitar listing yang Anda sedang ajukan untuk proses pemasaran. Banyak agent itu tidak pernah membawa yang namanya CME, pembanding, pada saat mereka melakukan yang namanya presentasi listing. Jadi Anda bisa Google aja dengan tulisan CME atau Comparable Market Analysis. Nah, ini adalah data penting. Saya pada saat melakukan presentasi listing, yang namanya CME pasti hampir selalu saya bawa. Selalu saya bawa. Nah, kenapa kok CME ini sedemikian penting? Karena supaya harga yang saya pasarkan, properti yang saya listing, itu tidak overprice. Karena pada saat properti itu overprice, membuat waktu kita di dalam pemasaran menjadi sangat lama. Tetapi apabila properti itu punya harga yang tepat, harga yang pas, maka waktu Anda memasarkan properti itu akan jauh lebih pendek. Nah, maka dari itu ini bagian yang paling penting menurut saya adalah CME. Anda harus cantumkan itu, Anda harus punya pembanding dan masukkan itu ke dalam marketing proposal Anda. Terus yang ketiga di dalam marketing proposal adalah metode pemasaran apa yang akan Anda pakai untuk listing yang Anda mau pasarkan tersebut, beserta timeline waktunya. Oke, misalnya Anda ajukan untuk spanduk dipasang, kapan dipasang, terus kemudian Anda masukkan ke portal mana saja. Anda akan melakukan open house kapan? Anda akan flyering kapan? Anda akan iklan koran kapan? Nah, itu semua ada di dalam marketing proposal dan wajib untuk Anda tepati janji Anda apabila Anda sudah membuat marketing proposal tersebut. Yang terakhir, tetapi bukan yang paling tidak penting, tetapi ini juga penting juga, adalah edukasi lain-lain, saya bilang. Contoh apa? Mengenai pentingnya spanduk. Jadi kita di Rewet itu biasanya saya selalu mencantumkan mengenai grafik. Berapa persen respon yang didapat dari spanduk? Kenapa kok spanduk ini penting? Karena seringkali kadang vendor itu merasa malu apabila propertinya dipasang spanduk. Malu sama tetangga, malu sama teman dan lain sebagainya. Kita sebagai agen properti harus memberikan edukasi pada mereka bahwa pentingnya spanduk itu. Jadi itu Anda harus edukasikan dengan mereka. Terus kemudian hal yang kedua yang biasanya saya edukasi adalah mengenai marketing time. Berdasarkan pengalaman saya, grafik itu akan naik di 1 bulan pertama. Setelah itu akan turun di bulan-bulan berikutnya. Nah, apa efeknya terhadap pemasaran kita? Jadi, kebanyakan penawaran tertinggi datang itu di bulan pertama kita memasarkan. Setelah itu, pengalaman saya selama bertahun-tahun, harga negosiasi lama-lama itu akan tambah lama tambah turun. Jadi penawaran pertama biasanya adalah penawaran terbaik. Kenapa kok seperti itu? Biasanya yang nawar pertama adalah tetangga-tetangga sendiri, dan mereka berani nawar lebih tinggi dibandingkan yang lainnya. Itu Anda perlu edukasi juga. Karena seringkali pada waktu baru 1 bulan kita memasarkan, terus kemudian kita memberikan penawaran kepada vendor, vendor akan merasa masih baru bulan pertama, kita tunggu saja 2-3 bulan lagi, siapa tahu ada penawaran lebih tinggi. Ternyata tidak, justru penawaran pertama adalah penawaran tertinggi. Nah, jadi itu tadi ada 4 daftar isi dari marketing proposal. Jadi kalau Anda ingin menjadi agent properti atau sales properti yang sukses,
pastikan setiap kali Anda akan melakukan yang namanya presentasi listing, pastikan Anda selalu membawa yang namanya marketing proposal. Semoga konten ini berguna bagi Anda. Thank you.